Halo, selamat sore Bapak Ibu. Ya, saya dulu Pak, itu sudah masuk belum Pak Murianto? Mur. Ya, ya enggak apa-apa. Pak Mur belum itu ya. Halo, selamat sore, selamat bergabung Pak Mur, Pak Murianto. Selamat sore, Pak. Selamat Jadi sore. Sore, Pak. bisa kita mulai Pak Mur? Apa? Monggo, Pak. Silakan, Pak. Oke, jadi monggo Pak Oscar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah hadir. Kita akan memulai technical meeting untuk LKS Lomba Meteorologi Provinsi Jawa Tengah. Saya di sini Oscar sebagai moderator dan selanjutnya akan dibuka oleh Bapak Mubarok sebagai ketua panitia. Dipersilakan Bapak Mubarok. Jadi, terima kasih Pak Oscar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Dewan Juri Pak Murianto, Pak Wahyu dan Bu Rina selaku Dewan Juri mata lomba meteorologi tingkat Provinsi Jawa Tengah, dan guru pendamping Bapak Ibu guru se-Jawa Tengah, dan anak-anakku sekalian peserta lomba yang kami cintai.
Yang jelas pada sore hari ini, marilah kita panjatkan kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana pada sore hari ini kita bisa bersilaturahmi walaupun lewat Zoom. Yang jelas kami selaku panitia mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi, atas support, atas dukungan Bapak Ibu guru pendamping khususnya di Jawa Tengah dalam rangka persiapan tahapan lomba meteorologi tingkat Jawa Tengah tahun 2026. Perkenalkan Bapak Ibu guru, saya Muhammad Mubarok, Pak, Bu. Yang jelas kami guru SMK Negeri 1 Wanareja, tetapi untuk mata lomba meteorologi besok di SMK Negeri 2 Cilacap, Bapak Ibu. Ya mungkin Bapak Ibu agak apa ya istilahnya rancu. Jadi tuan rumahnya bukan SMK Negeri 1 Wanareja tetapi SMK Negeri 2 Cilacap. Makanya Bapak Ibu ya mungkin ini perhelatan yang paling aneh Bapak Ibu. Kenapa ya? Karena biasanya tuan rumah LKS yang menjadi ketempatan, tetapi ya ini enggak Bapak Ibu. Tetapi kami selalu semangat Bapak Ibu untuk prestasi siswa-siswa kita yang ada khususnya yang ada di Jawa Tengah. Dan kami selaku pribadi juga mengucapkan terima kasih atas dukungannya selaku Dewan Juri yaitu Pak Murianto, Pak Wahyu dan Bu Rina yang jelas sangat support sekali untuk kemajuan siswa-siswa khususnya yang ada di Jawa Tengah. Untuk kepanitiaan di LKS Jawa Tengah itu sebagai penanggung jawab mata lombanya yaitu Kepala SMK Negeri 2 Cilacap, yaitu atas nama Bu Nafi Hardianti Mintarsih Dian Mintarsih SPD MPD. Makanya beliau tadi sudah kami by phone mengucapkan salam buat Bapak Ibu, khususnya Dewan Juri dan Bapak Ibu guru pendamping dan peserta lomba pada khususnya. Yang jelas kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru atas ya meluangkan waktunya untuk acara pada Zoom pada sore hari ini. Untuk gambaran secara umum bahwa pesertaan lomba LKS meteorologi tingkat provinsi di tahun 2026 yang ke-34 ini per hari ini diikuti oleh 15 peserta yang mana seandainya Bapak Ibu guru dari SMK lain yang masih bisa mendaftar sampai tanggal 3 April 2026 gitu Bapak Ibu, ntar kami dibantu diinfokan juga yang jelas seperti itu. Jadi MKKS Provinsi itu memperpanjang masa perpanjangan pendaftaran sampai tanggal 3 April. Mungkin gambaran secara umumnya seperti itu. Dan untuk technical meeting untuk sore hari ini mungkin monggo Pak Murianto selaku Dewan Juri bisa menyampaikan secara langsung kepada Bapak Ibu guru pendamping dan peserta. Mungkin langsung aja Bapak Ibu, monggo Pak Murianto dipersilakan Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak. Monggo Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak Ibu semua. Salam kenal, saya Murianto, Bapak Ibu semua dari Toyota. Sebelumnya terima kasih ya Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya di sore hari ini ya Pak untuk mengikuti kegiatan technical meeting ini. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Mubarok tadi, bahwasanya untuk kegiatan tahunan ini ya, ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan kembali ya kegiatan lomba meteorologi ini. Ini tahun kedua setelah masa pandemi ya. Tahun lalu sudah dilaksanakan di MKL. Nah sekarang berpindah ya Pak. Sekarang di SMK 2, namun secara penanggung jawab itu dari SMK Negeri 1 Wanareja oleh Pak Mubarok seperti itu. Tapi itu sebetulnya nggak menjadi suatu masalah sih Pak. Nah
Mungkin eh, sebelum kita masuk ke materi, saya coba share terlebih dahulu Pak ya, izin Pak. Nggih, monggo Pak. Apakah sudah terlihat Pak? Terlihat Pak, udah. Sudah Bapak, sudah. Baik. Sebentar. Oh ya Pak, sebelum itu karena ini masih sawal ya Pak. Minal aizin wal faizin Oh, ya Pak, mohon maaf lahir batin Pak. Ya, Eh baik, terkait dengan technical meeting meteorologi ini, rencana kita akan lakukan kira-kira 1,5 jam ke depan ya Pak. Nanti harapannya sebelum maghrib kita sudah bisa selesai. Untuk kegiatan ini sudah dihadiri semua peserta ya Pak, 15 peserta plus pembimbing iya, juga, termasuk juga dari tim juri, saya dibantu dengan Bu Rina iya. dan satu lagi Pak Wahyu. Wahyu. Baik Pak, ini adalah kira-kira rundown-nya Pak, rundown kegiatan technical meeting-nya, mulai dari pembukaan sampai nanti photo session ya Pak, di akhir sesi, harapannya 5:30 kita bisa menyelesaikan kegiatan ini. Baik, langsung saja, mungkin perkenalan dulu ya Pak, barangkali karena baru pertama mengikuti lomba ini, belum pernah ketemu gitu ya. Perkenalan. Halo Pak Mur, kelas nih Pak. Oke Pak, Oke oke. Pak, Iya saya Pak. ulang kembali Pak. Eh, Iya. baik, untuk perkenalan ya Pak ya. Jadi perkenalkan, saya Murianto Pak dari. Halo, Halo Pak, dengar Yuk, Pak. Bang. Halo Pak, oke, terdengar ya. dengar Pak, udah Pak. Oke, eh, 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 kemudian langsung saja untuk juri kedua dan ketiga bisa perkenalan terlebih dahulu. Maaf Pak, suaranya Pak putus-putus ya. Suaranya putus-putus Pak Mur. Kelas kayaknya Pak, Pak Mur nih. Sinyalnya. Iya. Mohon waktunya sebentar Pak, saya ganti jaringan terlebih dahulu Pak. Ini Oke, agak siap. problem sebentar. Oke, mangga Bang. Monggo Bang.
Semua saya coba ulang lagi ya Pak, ada gangguan teknis, mohon maaf. Terakhir sampai slide mana ya Pak Mubarok? Slide yang Mohon maaf kedua, Pak. Pak. Slide yang kedua, Pak, tadi. Rundown ya Pak ya? Iya, rundown. Sampai rundown ya? Iya. Oke, jadi saya ulang lagi. Untuk kegiatan kita itu nanti harapannya bisa selesai sampai 5:30 sore ya Pak. Iya, Pak. Mulai dari pembukaan sampai nanti terakhir harapannya bisa ditutup dengan foto sesi ya Pak. Nah, Iya. untuk perkenalan sebelum kita mulai ke penjelasan Pak, di sini saya bersama 2 rekan juri ya Pak. Karena ini masih awal ya Pak, sekalian saya kenalan Pak. Saya Murianto dari Toyota, dari Akademi Komunitas Toyota di Kerawang ya Pak. Eh, Mungkin itu aja perkenalan singkat. Kemudian dari Bu Rina, apakah sudah join Bu Rina dan Pak Wahyu? Belum ya. Baik, kalau belum kita lanjut dulu. Untuk peserta LKS Meteorologi di Jawa Tengah ini ada total 15 ya Pak untuk tahun ini. 15. Iya. 15. Berikut nama-namanya apakah sudah join semua Pak? Mungkin saya absen satu-satu ya Pak. Dari Cepu, Ahmad Nasrullah. Apakah sudah hadir Mas Ahmad Nasrullah? Pak Eko. Hadir, Belum. Pak. Oh, hadir. Hadir. Mas Ahnaf Mohon maaf, Pak. dari Saya Sakti mewakili. Gemulung Ya. Sakti. Mas Ahnaf, ini kebetulan izin ke Karawang untuk tes perusahaan Jepang. Oke, Saya siap. pembimbingnya, Pak. Ya. Oh ya. Oke Pak Eko, terima kasih Pak. Kemudian Ya, Mbak terima kasih, Alvira dari Wangon, Banyumas. Hadir, Pak. Mbak Alvira, apakah sudah hadir? Hadir, Pak. Oke. Hadir. Oh. Kemudian Mas Arif Faisal, Hadir, Pak. Hadir. SMK Tuanerja, ada Pak Mubarok ya. Iya. Terus Pati. Oke. Kemudian Mas Haidar dari Kendal. Mas Haidar Putra, apakah sudah ada? Hadir. Oke. Levindra dari Karanganyar. Mas Levindra, sudah ada? Atau pembimbingnya? Nanti minta tolong Pak Mubarok yang belum hadir bisa Iya, di siap. reminder lagi ya Pak, Iya, bisa siap. untuk telepon. Iya. Levindra belum ada ya, Mas Levindra. Kemudian Milka, Hadir, Pak. oke. Lanjut Muhammad Jabal dari Semarang. Jabal, saya pembimbingnya hadir, ada itu. Oke, siap. Muhammad Hoirul Anwar. Hadir, Pak. Oke. Lanjut Rafif Khan dari Wonogiri. Ibu pembimbing bisa join dulu.
sehingga nanti Kiri. Hadir, Pak. bisa langsung kita dapat. Oke, dari Klaten, Tanggatama, Hadir, Pak. Hadir. hadir. Kemudian Tama, Surakarta, Hadir, Pak. oke. Teguh Natrianto, Hadir, Pak. oke. Fahri dari Dan ya, Kudus, kalau Hadir, Pak. bisa ya. hadir. Oke, tadi yang awal yang belum siapa tadi ya? Tadi yang belum masuk siapa Pak Mubarak, saya lupa. Yang dari SMK 2 Karanganyar, Pak. Indra ya? Iya, Levindra. Iya. Atau pembimbingnya mungkin yang bisa mewakili. Levindra sama dari mana tadi yang belum. Oke, kita lanjut aja ya Pak. Nanti yang belum bergabung nanti bisa membaca minute of meetingnya Pak. Nanti bisa dicatat mungkin ya. Langsung saja terkait dengan bidang meteorologi ini ya Pak. Jadi LKS meteorologi ini itu salah satu kompetensi terkait dengan pengukuran ya atau measurement mulai dari proses kalibrasi, kemudian pemastian akurasi pada saat kita berada di industri manufaktur seperti itu ya. Nah di dalamnya kompetensinya cukup banyak ya terkait kalibrasi, kemudian menerapkan prosedur-prosedur mutunya, kemudian cara perawatan alat ukurnya, kemudian cara-cara atau metode mengukur benda kerja yang memiliki presisi yang tinggi. Nah, untuk peserta ini yang bisa masuk itu teknik mesin ataupun teknik otomotif. Oke, kemudian lanjut ya Pak. Untuk flow proses lombanya itu ada 4 modul ya sebetulnya Pak. Jadi mohon maaf ini ada revisi, untuk interview itu sudah nggak ada ya Pak. Jadi mulai dari tes skala alat ukur, kemudian kalibrasi alat ukur, dan pengukuran benda kerja. Jadi hanya 4 ya Pak. Oke, terus terkait dengan waktu Pak, ini juga mohon maaf ini belum saya ubah, jadi ada perubahan kemarin ya. Jadi untuk teori 1 jam, membaca skala alat ukur itu kira-kira nanti 15 menit Pak. Kemudian kalibrasi masih sama 30 dan pengukuran itu 45 menit. Kemudian terkait dengan persentase dari kompetensi yang kita lombakan di meteorologi tahun ini, overall sih sama sih dengan tahun 2025 ya Pak. Jadi untuk mengorganisasikan tempat kerja dan manajemennya itu kira-kira 5%, kemudian melakukan kalibrasi itu ada 20%, membaca skala alat ukur itu 25%, melakukan pengukuran benda kerja 40%, kemudian menemukan abnormaliti alat ukur itu 5% dan perawatan 5%. Jadi total 100% ya Pak. Adapun untuk nilai meteorologi ini itu terbagi menjadi 5 ya Pak. Jadi pertama adalah work organization dan management 5 poin, kemudian tes teorinya adalah 25, pembacaan skala total maksimum yang bisa didapatkan adalah 15, lalu kalibrasi alat ukur 15, dan yang paling besar itu adalah di pengukuran bendanya, yaitu total 40 poin. Adapun untuk kriteria penilaiannya itu terbagi menjadi 2 penilaian sebetulnya Pak. Ada yang dinilai secara measurement, ada juga yang dinilai secara judgment atau subjektif ya Pak. Tapi secara komposisi yang paling besar itu adalah di penilaian measurement, yaitu sekitar 95 poin. Nah, kira-kira ini sebagai bahan referensi ya Pak, nanti kira-kira pada saat anaknya bertanding, fokusnya itu harusnya lebih banyak di measurement ya, poin-poin yang berkaitan dengan measurement.
Kemudian untuk layout area lomba, ini juga sudah ada di technical deskripsi ya, Pak. Jadi nanti akan kami siapkan bersama panitia. Itu ada 3 meja ukur, kemudian tes teori, screen monitor ya, ada TV besar ya Pak 2. Nanti harapannya bisa di prepare dan ada meja untuk juri dan panitia. Nah, untuk tes teori dan pembacaan alat ukur, itu nanti sebetulnya kita nggak memerlukan perangkat komputer atau laptop lagi ya Pak, nggak seperti tahun lalu ini, mohon maaf belum saya edit juga. Jadi nanti kita menggunakan hard copy Pak, jadi tes teorinya kita akan bagikan soal berbentuk hard copy, termasuk juga lembar jawaban. Nah, item improvement dari tahun sebelumnya itu adalah untuk tes teori ini nanti kita berupa pilihan ganda semua Pak, jadi totalnya itu ada 50 soal. Kalau yang tahun lalu itu ada pilihan ganda dan esai, nah tahun ini hanya ada pilihan ganda saja. Dan untuk pengerjaannya langsung di hard copy-nya, langsung di soal yang berupa kertas. Kalau tahun sebelumnya pakai Google Form, nah tahun ini kita pakai hard copy, pakai kertas. Tujuannya supaya lebih efisien pada saat kita ngoreksi ya Pak, lebih cepat gitu. Kemudian untuk meja ukur ya. Nah, untuk meja ukur nanti yang perlu disiapkan ada 3. Nah, ini perlu kita diskusikan bareng-bareng nih. Kira-kira untuk alat-alat yang perlu disiapkan ini, apakah dari panitia sudah menyiapkan semuanya, atau ada barangkali masalah-masalah yang timbul nanti mungkin bisa disampaikan Pak Mubarok, supaya kita bersama-sama mencarikan solusinya nih Pak. Supaya pada saat hari hanya kita bisa smooth lombanya. Seperti itu. Kemudian penjelasan detail satu persatu ya Pak, dari modul pertama yaitu tes teori. Tadi sudah disampaikan ya, untuk waktunya 60 menit dengan soal itu pilihan ganda, full pilihan ganda 50 soal. Nilai per soalnya kira-kira 0,5 ya, jadi total nilai 25. Nah, yang diujikan itu apa kira-kira di dalamnya? Ini hanya kisi-kisi aja, tapi perlu nanti dikembangkan lagi ya, bisa membaca beberapa buku terkait dengan meteorologi atau dari referensi yang lain juga diperbolehkan. Yang pertama ada geometri, dimensi, dan toleransi, kemudian ada soal-soal yang berupa perhitungan matematis juga, yaitu contohnya ada Pitagoras, trigonometri, luas bidang datar, keliling, gitu contohnya ya. Kemudian ada volume, kemudian prosedur perawatan alat ukur, serta penyimpanan alat ukur seperti apa. Kemudian cara membaca alat ukur, membaca skala ya, di sini bisa vernier caliper, bisa offset micrometer, bisa deep micrometer gitu ya, atau high gauge. Kemudian prosedur kalibrasi alat ukur, dan terkait dengan keselamatan dan kesehatan dalam bekerja ya, K3. Itu kira-kira kisi-kisi soal teorinya. Nanti silakan saja dicari sumber-sumber untuk soal-soal ini. Kemudian modul kedua yaitu adalah pembacaan skala alat ukur. Nah, di modul ini itu ada 90 soal. 90 soal nanti kita buatkan slide dengan PowerPoint dengan soal vernier caliper itu sejumlah 30, kemudian ada outside micrometer 30 dan deep micrometer 30. Nah, setiap soal nanti dia akan otomatis berganti slide. Nanti kita atur slide-nya, kita tampilkan di layar monitor. Nah, nanti peserta harus menuliskan hasilnya secara tepat dan cepat. Seperti itu. Jadi satu slide itu kira-kira 12 detik sampai 15 detik ya. Nanti kita coba diskusikan lagi dengan tim juri, kira-kira yang sesuai itu nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat gitu ya. Yang pas itu berapa detik. Ya, kira-kira estimasinya 12 detik sampai 15 detikan. Nah, yang pertama vernier caliper. Nah, vernier caliper itu nanti soalnya bisa jadi ketelitiannya adalah 0,02 atau bisa jadi 0,05. Nanti harus teliti ya.
Nah, di sini contohnya di ukurannya adalah 51. Nah, kita harus pandai-pandai mencari garis skala nonius yang lurus nih. Jadi matanya juga kalau misalkan merasa ada yang minus, ya pakai kacamata atau memposisikan posisi duduknya yang lurus dengan layar sehingga hasilnya bisa tepat kayak gitu. Nah, contoh di sini hasilnya adalah 51,58 karena skala ketelitiannya adalah 0,02. Kemudian untuk offset mikrometer di sini yang harus diperhatikan adalah cara penulisannya. Yang diminta adalah 3 angka di belakang koma. Jadi kalau misalkan menuliskan di lembar jawabannya 2 angka di belakang koma, saya salahkan. Walaupun misalkan hasilnya misalnya 50, contohnya 50,250, tapi nolnya nggak ditulis. Nah, itu tetap salah. Jadi harus walaupun di belakangnya itu 0, tetap harus dimasukkan nolnya. Nah, contoh di sini adalah hasilnya 74, koma berapa nih? 74,999. Nah, itu harus dicantumkan di situ ketiganya. Nah, kalau misalkan hanya menuliskan 74,990, yang 3 di belakang koma itu cara membacanya gimana? Nah, itu kita harus mengira-ngira ya, atau pakai interpolasi ya. Kira-kira dalam satu ruas ini dengan besar satu ruas 10 mikron, aktual kondisi seperti ini berapa sih? Nah, ini kan belum mencapai angka 0. Oh, berarti kisaran di 9 mikron. Kayak gitu, kira-kira cara membacanya. Nah, tetapi jangan khawatir, ini masih ada nilai toleransi 999, tetapi membacanya 74,998 itu masih oke. Jadi batasnya itu adalah plus minus 0,003, plus minus 3 mikron. Oke, kemudian begitu juga untuk deep micrometer, itu juga harus dituliskan 3 angka di belakang koma. Toleransinya sama, 3 mikron. Oke, kira-kira seperti itu. Kemudian lanjut ke modul 3. Nah, di modul 3 ini ada yang bertanya nih. Oh, oke, oke. Nanti kalau misalkan perlu ditanyakan langsung nggak apa-apa, Pak. Dipotong aja langsung ditanya supaya kita juga lebih cepat, Pak. Nah, langsung aja, Pak, di modul 3. Kemudian kalibrasi. Nah, di kalibrasi ini nanti akan disediakan form kalibrasi yang harus di checklist. Tetapi yang perlu dituliskan di form itu hanya 3 alat ukur ya, Pak. Vernier caliper, offset micrometer, dan deep micrometer. Nah, contoh yang vernier caliper itu yang dicek itu cek kondisi internal zone-nya, external zone, sama di bar-nya itu kayak gitu. Seperti apa ya? Apakah masih kondisinya masih bagus atau sudah ada gompal atau ada yang patah gitu ya misalkan. Kemudian outside micrometer nanti kita perlu mengecek anvil, spindle, kemudian cek paralelism, kemudian melakukan setting nol. Kemudian di micrometer kita perlu mengecek measuring rod-nya seperti apa, kemudian setting nolnya kayak gitu, Pak. Nah, untuk waktu kalibrasi kita sediakan waktu 30 menit. Nah, tapi untuk waktu aktualnya misalkan lebih cepat, misalkan 15 menit selesai. Nah, 15 menit itu kita bisa gunakan untuk pengerjaan modul pengukuran. Nah, yang perlu diperhatikan pada saat kita kalibrasi harus memastikan kebersihannya ya. Kita harus mengcleaning, kemudian cara men-setting nolnya juga harus tepat. Karena apa? Jika salah di modul ini, maka berimbas di modul keempat. Bisa dipastikan modul keempat itu salah semua ukurannya. Jika di proses modul 3 ini nggak dilakukan dengan baik. Itu. Sayang, nilai 40 poin yang ada di modul 3 itu bisa dipastikan 0 ketika modul 3 ini gagal gitu. Kemudian yang terakhir, setiap peserta nanti akan dicek di akhir untuk posisi nolnya, apakah benar atau tidak. Kayak gitu.
Nah, ini adalah contoh-contoh proses pada saat kita melakukan setting nol maupun melakukan cek paralelisme atau kesejajaran antara anvil dan spindle. Kemudian yang perlu kita perhatikan itu juga pada saat kita melihat skala ya pada mikrometer, contohnya offset mikrometer atau di micrometer, posisi penglihatan kita itu harus tegak lurus. Nah, yang biasa menyebabkan kesalahan ukuran itu karena posisi paralaksnya error ya Pak. Cara membacanya itu nggak pas di garis lurusnya. Nah, gitu. Itu perlu diperhatikan. Kemudian yang perlu disetting nol untuk offset mikrometer itu ada 3 range, 025, 2550, dan 5075. Terus pertanyaannya, kemudian yang 75100 apakah nggak perlu disetting nol? Tetap disetting nol. Akan tetapi yang diminta untuk mengisi ke form itu hanya 3 ini aja. Bukan berarti yang lain nggak perlu disetting, tetap karena akan digunakan juga untuk mengukur. Gitu. Nah, yang disiapkan nanti oleh panitia ada blok setting, yaitu ada blok 25, blok 50, ada blok 75. Adapun untuk blok gauge-nya juga lengkap. Nanti ada blok gauge satu set ya Pak. Kemudian ada kertas juga untuk setting yang range 025. Kemudian ini adalah ilustrasi proses paralelisme atau mengecek kesejajaran antara anvil dan spindle. Kenapa sih harus dicek alat ukur mikrometer ini? Karena ketika kita nggak melakukan pengecekan, kita nggak bisa memastikan bahwa offset mikrometer ini dalam kondisi yang baik gitu ya Pak ya. Bisa jadi antara anvil dan spindle itu sudah nggak di posisi yang center gitu. Bisa jadi bengkok gitu ya, karena bisa jadi benturan atau jatuh gitu. Makanya kita melakukan paralelisme. Nah, cek paralelisme ini itu menggunakan block gauge ya Pak. Menggunakan block gauge kita mengecek di bagian tepi dari anvil dan spindle maupun di area tengah. Di sini sudah dibagi menjadi 5 area, titik 1, titik 2, titik 3, titik 4, dan titik 5. Nah, untuk area tepi itu kira-kira yang dicek adalah 2 mm dari posisi pinggir dari block gauge yang kita gunakan. Gitu ya Pak. Jadi dicek titik satunya melenceng berapa mikron nih. Nah, ini dilakukan setelah selesai melakukan setting nol. Jadi pertama tahapannya setting nol dulu, setelah setting nol selesai baru digunakan untuk mengecek paralelisme. Nah, ini hasilnya dimasukkan ke form. Contohnya seperti ini. Ini adalah form untuk pengecekan kalibrasi. Contoh yang offset 025, kebersihan alat oke enggak? Oke, checklist. Cek fisik alat, ada karat enggak, ada yang patah enggak, ada yang gumpal enggak, oh aman, checklist. Kemudian sudah melakukan setting nol, sudah, checklist lagi. Nah, kemudian yang paling bawah ini adalah contoh yang paralelisme ya, mengecek kesejajaran. Nah, kita cek di posisi 1, posisi pengecekan 1 ada selisih enggak? Oh enggak, berarti 0. Penulisannya tepat di tengah-tengahnya 0,000 ya, karena permintaannya adalah 3 digit di belakang koma. Kemudian ketika dicek titik 2, oh ternyata ada selisih nih 2 mikron. Ya kita tulis di selisihnya apakah plus atau minus. Oh plus misalkan, tulis plus 0,002. Nah tanda plusnya kita lingkarin. Kemudian termasuk ketika hasilnya minus, di bagian minusnya juga kita lingkarin. Kita tulis hasilnya berapa. Nah, setelah ditulis semua, titik 1 sampai titik 5, kita jumlahkan dan kita rata-rata. Oh, ternyata average-nya itu adalah 2 mikron atau 0,002. Gitu, termasuk yang range 2550, 5075. Nah, yang perlu diperhatikan di average ini, itu kondisi mikrometer yang bagus itu harusnya masih di bawah 3 mikron. Maksimum 3 mikron. Kalau lebih dari itu berarti alat ukur offset mikrometernya itu sudah kurang bagus gitu ya untuk digunakan. Oke, lanjut. Ini adalah form penilaian untuk modul yang kalibrasi. Ini dipegang oleh juri ya. Nanti kita mengamati
peserta nomor 1 gimana nih cara melakukan kalibrasinya? Dia membersihkan alat enggak, menggunakan sarung tangan enggak, melakukan riset kondisi apa enggak? Riset kondisi maksudnya mengembalikan ke kondisi awal setelah kita selesai melakukan praktek gitu ya. Kemudian tidak menjatuhkan alat ukur gitu ya. Kemudian secara visual check gimana? Sudah bagus belum? Zero check-nya sudah dilakukan dengan baik belum? Paralelism titik 1 oke enggak? 2 oke enggak? Sampai yang 5. Kemudian untuk yang deep micrometer juga sama, visual check-nya seperti apa? Zero check-nya bagus enggak? Gitu ya. Kemudian yang vernier caliper juga sama, visual check dan zero check-nya dilakukan apa enggak. Itu kita observasi untuk seluruh peserta. Kemudian lanjut ke SOP pengukuran. Setelah kalibrasi lanjut ke modul 4 yaitu pengukuran. Di sini ada beberapa alat ukur yang digunakan. Ada mikrometer, di micro, vernier, high gauge, bore gauge. Nah, item baru di tahun ini ada masukan dari rekan juri ya untuk menambahkan ini. Jadi di tahun ini ada bevel protractor ya. Jadi digunakan untuk mengukur sudut seperti itu. Dan yang terakhir ada flatness check. Nah, mungkin saya jelaskan satu persatu. Pertama untuk mikrometer range 025 sampai yang 5075 itu nanti akan memiliki kode OM. Maksudnya OM itu adalah offset micrometer. Jadi kalau melihat gambar kerja yang kodenya adalah OM, berarti harus dilakukan pengukuran menggunakan offset micrometer. Itu ada kira-kira 25 titik ukur. Kemudian di sini ada kolom reset condition. Maksudnya adalah ketika selesai praktek nanti peserta wajib melakukan reset kondisi ke posisi ini. 10 mili, 30 mili, 60 mili. Supaya nggak ada yang dirugikan antara peserta satu dan peserta yang lain. Bisa jadi peserta satu udah offset mikrometernya udah dibuka gitu ya. Peserta yang kedua kondisinya nutup. Nah itu kan rugi, perlu muter lagi. Makanya kondisi awal itu semua peserta sama. Gitu. Jadi nggak ada komplain, oh ini kayak gini, yang kedua beda lagi. Itu kita harus memastikan seluruh peserta kondisinya sama. Kemudian di micrometer kita kodenya DM, untuk riset kondisi 5 mili. Penulisan angkanya 3 decimal place, jadi harus ditulis 3 angka di belakang koma, walaupun hasilnya pas gitu ya. Jadi harus tetap ditulis angka nolnya. Karena permintaannya adalah menuliskan 3 angka di belakang koma. Kemudian vernier caliper dan high gauge ya. Untuk vernier V, high gauge H, itu penulisannya adalah 2 decimal place, 2 angka di belakang koma. Sesuai dengan ketelitian dari alat ukur yang nantinya disediakan. Kemudian bore gauge yaitu B, itu penulisannya 3 desimal di belakang koma. Kemudian bevel protractor ya, itu nanti menggunakan kode BP, itu harus menggunakan bevel protractor dengan penulisan hasil itu adalah berapa derajat, berapa menit. Jadi plus minusnya itu nanti menit ya Pak. Ya, jadi nanti Bapak Ibu pembimbing bisa dipastikan lagi untuk pesertanya bisa menggunakan alat-alat ini ya. Kemudian kalkulasi, nah ini juga nggak kalah penting ya. Kalkulasi adalah salah satu item yang mungkin paling susah gitu ya, paling lama, paling susah gitu ya. Secara nilai juga berbeda, ini bobotnya lebih besar dibandingkan yang titik ukur yang lain. Nah itu ada kira-kira 10 titik ukur, penulisannya 3 desimal, kemudian flatness check ya itu ada 2 titik, sama penulisannya 3 decimal place. Kemudian, untuk waktunya ini bukan 1 jam ya, tapi pengukuran adalah 45 menit. 45 menit. Jadi total kalau kita gabung antara kalibrasi dan pengukuran itu adalah 1 jam 15 menit. Nah, ini adalah benda kerjanya yang nanti digunakan untuk lomba. Untuk yang kode OM itu toleransinya adalah 3 mikron. Dari kunci jawaban, plus minus ya Pak. Kemudian vernier dan high gauge itu plus minus sesuai dengan ketelitian dari alat itu. Kemudian, tetapi untuk yang high gauge itu nanti akan kita diskusikan Pak. Nanti alatnya apakah menggunakan dial high gauge atau vernier high gauge. Kalau vernier high gauge itu nanti
kira-kira sama seperti vernier kaliper ya untuk toleransinya. Tetapi jika kita menggunakan yang dial high gauge, maka untuk toleransinya itu menjadi 3 mikron sesuai dengan outside micrometer karena lebih akurat, lebih teliti seharusnya. Nah, kemudian yang bore gauge itu 3 mikron dari kunci jawaban. Kemudian next untuk perhitungan yang selisih, misalkan menghitung jarak antara yang model 1 dengan model 2. Nah, itu kan sebetulnya tinggal pengurangan aja ya. Tetapi karena di situ membutuhkan perhitungan yang bercabang, gitu ya, antara perhitungan pertama dengan perhitungan kedua atau yang perhitungan ketiga, maka kita berikan toleransi agak besar nih, yaitu 10 mikron atau 0,01. 0 gitu ya. Kemudian perhitungan panjang pada sisi miring untuk C1, C2, C3, C4, C7, C10 itu 10 mikron. Kemudian perhitungan jarak titik pusat lingkaran. Untuk contohnya kode C5, C6, C8. Jika menggunakan high gauge yang model vernier itu sesuai dengan toleransinya 0,02. Tapi kalau menggunakan dial high gauge itu adalah 10 mikron. Nah, makanya nanti kita coba diskusikan, kita putuskan pakai model yang seperti apa untuk yang high gauge. Kemudian untuk yang perhitungan sudut menggunakan bevel protractor, nah itu toleransinya adalah 0,5 derajat atau 30 menit, plus minus. Kemudian perhitungan luas permukaan. Luas permukaan C11 sampai C15 itu adalah 0,3 mm persegi. Jadi 0,3. Jadi bahasanya plus minus 0,3 mm persegi gitu ya Pak. Oke. Kenapa dibuat lebih banyak nih toleransi di luas permukaan? Karena ketika kita menghitung luas permukaan itu nanti akan saling berkaitan ya Pak antara pengukuran setiap model dengan perhitungan luas gitu ya Pak. Jadi ketika kita selisih 3 mikron aja itu udah kita asumsikan ada selisih 3 mikron dengan kunci jawaban untuk tiap-tiap ukuran modelnya. Itu ternyata bisa selisih maksimum sih sekitar ini 0,3 mm persegi. Kemudian untuk volume apalagi? Nah, untuk volume itu nanti akan berlipat-lipat ya. Jadi selisihnya juga lebih banyak. Maka kita asumsikan dengan selisih 3 mikron untuk tiap model dengan kunci jawaban, maka bisa ada kemungkinan selisih yaitu sebesar 2 mm kubik gitu ya Pak. Nah, ini toleransi segini, plus minus. Nah, ini ada catatan untuk proses kalkulasi pengukuran yang menggunakan pi lingkaran itu menggunakan 22/7 atau kita bisa menggunakan 3,14159. Oke, ini adalah spesimen yang akan digunakan untuk praktek. Nanti bisa dilihat juga di deskripsi teknis ya untuk detailnya. Kode-kode sesuai yang tadi sudah dijelaskan ya, ada OM, ada V, ada H, dan lain sebagainya. Kemudian ini adalah benda kerja yang ketiga, itu juga sama, ada C, kemudian ada BP, bevel protractor ya untuk yang item baru. Begitu. Harapannya sebelum lomba sih seluruh peserta sudah pernah mencoba menggunakan spesimen ini, gitu ya. Jadi sebisa mungkin kita harus mendekati ke perlombaan, gitu ya. Nah, ini adalah check sheet-nya nanti akan di print out oleh Pak Mubarok ya. Jadi untuk setiap peserta nanti akan menerima satu check sheet ukur, nanti akan digunakan untuk mengisi hasil ukurnya di sini. Ya, kira-kira seperti itu. Untuk APD seperti biasa lah, pakai wear pack, pakai topi, pakai sepatu safety. Nanti menggunakan seragam masing-masing ya, jadi nggak disiapkan oleh oleh panitia. Lanjut, untuk schedule ini masih sementara ya Pak. Jadi kita lakukan di hari ini ya Pak, di tanggal 1 technical meeting-nya. Kemudian untuk kegiatan lomba kita
agendakan di tanggal lebih maju yang harusnya kalau secara serentak itu di 13. tanggal 13 sampai 16. Nah, kita coba majukan karena sesuatu hal gitu Pak ya, kita harus maju. Kita lakukan di tanggal 11 sampai tanggal 13 ya Pak. Tapi untuk efektif lombanya itu sebenarnya 2 hari, tanggal 11 dan 12. Nanti tanggal 13-nya kalau perlu kita evaluasi atau perlu ada demonstrasi pembelajaran itu kita bisa dilakukan di hari itu. Baik, mungkin itu dulu. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak Pak sampai ini? Nanti setelah ini kita mau diskusi terkait dengan kesiapan peralatan sih Pak. Oke, Bapak Ibu pembimbing atau peserta boleh ditanyakan dulu untuk materi yang sudah saya sampaikan. Bapak Ibu. Atau Pak Wahyu? Izin bertanya Pak. Oh ya, monggo Pak Eko. Untuk cek paralelisem tadi, penomorannya kan ada nomor 1 di sisi pinggir, kemudian tengah, pinggir lagi, atas, bawah itu penomorannya bebas atau ditentukan dari juri, Pak? Ini bebas sih Pak, yang penting 5 titik itu dicek gitu Pak. Yang penting average-nya ya Pak ya? Betul, yang penting average-nya yang kita lihat hasil akhirnya. Oke. Itu aja sih Pak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama Pak. Izin bertanya Pak. Oke, silakan. Nama saya Teguh Natrianto dari SMK Negeri 1 Purworejo. Izin bertanya, waktu pengukuran itu apakah juga melakukan presentasi? Nggak ada. Nggak ada presentasi, jadi langsung mengukur aja, kemudian tuliskan hasil ukurnya di check sheet. Kemudian yang kedua, waktu pengerjaan soal teori, apakah disediakan atau diperkenankan menggunakan kalkulator saintifik? Boleh, silakan. Kemudian yang ketiga Pak, kan di kisi-kisi sudah disediakan ya Pak, dimensi dari benda kerja yang akan digunakan di hari H. Nah itu apakah di hari H-nya dimensinya akan sama atau akan dilakukan perubahan? Sudah pasti akan berbeda. Baik, Pak. Karena hasil machinery itu nggak akan sama. Sepresisi-presisinya orang melakukan machining pasti ada selisih mikron. Gitu. Oke. Izin bertanya Bapak. Oke. Mohon izin, saya Arif Faisal Akmal dari SMK Negeri 1 Wanarja. Ingin bertanya Bapak, untuk ketika proses measuring atau pengukuran untuk benda kerja apakah boleh diputar, dirubah posisinya dari peletakan benda kerja pada meja rata? Mohon izin. Pada intinya diperbolehkan Pak. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi yang tapi yang ideal ya Pak, kalau misalkan dalam kondisi aktual di industri, kondisi bendanya besar, itu kan nggak memungkinkan untuk diputar-putar, itu yang nggak bisa dilakukan itu. Cuman aktual bendanya kan nanti yang digunakan untuk praktek kecil ya Pak. Nanti silakan aja disesuaikan dengan melihat ergonomi kita juga pada saat kita mengukur. Tapi perlu diperhatikan pada saat kita mau merubah-rubah seperti itu juga jangan sampai terjadi misalkan bendanya jatuh, kemudian ada suara yang keras, berbenturan. Nah itu kalau kayak gitu nanti akan ada catatan. Selama ketika kita merubah posisi aman dengan prosedur yang aman, nggak menjatuhkan, nggak membenturkan, itu masih diperbolehkan. Sekalipun kita pengen misalkan ngangkat alat benda kerjanya itu silakan aja Pak, bisa. Baik Pak. Pertanyaan kedua, untuk peserta lomba ketika sedang proses mengukur itu untuk postur badan tubuh itu kira-kira hanya boleh berdiri atau jongkok gitu Pak? Karena kan yang kita tahu kan dalam proses pengukuran kan juga kita perlu yang melihat dari samping segala macam begitu Pak. Ya, intinya kita senyaman mungkin dalam bekerja gitu ya, dengan melihat yang tadi itu ergonomi. Ketika kita mengukur dengan duduk itu ergonominya nggak dapat dan secara penglihatan mungkin nggak bisa mendapatkan ketegak lurusan, contohnya melihat skala outside mikrometer ya, kalau misalnya nggak bisa duduk ya silakan aja bisa berdiri gitu Mas. Oke, baik Bapak, terima kasih.
Di. Oke, mungkin ada lagi. Yang lain Bapak Ibu. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mas Tama. Misalkan kalau ada pengukuran dengan hasil yang selisih itu, apakah dicari rata-rata atau yang terjauh? Terkait dengan hasil ukur, itu tadi sudah ada SOP-nya ya. Jadi plus minus itu adalah kalau untuk offset mikrometer, deep micrometer, bore gauge, lalu apalagi itu tadi. Itu 3 mikron. Maksudnya adalah selisih yang diperbolehkan dari kunci jawaban itu adalah plus minus 3 mikron. Bukan, tadi pertanyaannya gimana? Terjauh sama yang, sorry, bisa diulang Yang lagi? dicari itu Rata-rata ya tadi bilang. rata-rata atau yang terjauh dari hasil pengukuran? Intinya kita hanya menyamakan aja, kita koreksi hasil yang tertuliskan di kolom hasil ukur itu berbeda dengan hasil kunci jawaban itu hanya 3 mikron. Secara teknis mau di average, mau mencari yang terjauh itu silakan aja. Dicari metode yang paling bagus seperti apa. Terima kasih, Pak. Nah, tentunya nanti juga untuk benda kerja kita berikan beberapa tanda marking gitu ya. Itu maksudnya untuk menyamakan titik ukur. Jadi antara juri mengukur dengan peserta mengukur itu titiknya itu sama gitu. Jadi kita juga sebetulnya nggak perlu mengaverage juga karena kita udah tahu oh titiknya di bagian mana nih. Tapi kalau untuk yang benda bertingkat itu kalau trik dari saya itu ya lakukan aja di bagian tengah-tengahnya aja. Jangan di ujung benda, jangan di bagian bawahnya. Jadi kira-kira di tengah. Amannya seperti itu. Tapi nanti kita coba buatkan juga markingnya, posisi marking centernya itu di mana. Gitu. Oke, mungkin ada lagi. Izin bertanya, Bapak. Izin, Pak, dari SMK Bina Utama. Monggo, Pak. Oke. Ini untuk tadi pembacaan alat ukur itu kan udah pakai kacamata. Ini kita mau tanya, semisal pakai kaca pembesar, apakah diperbolehkan atau disediakan dari panitia, Pak? Mohon maaf, Pak, kalau untuk kaca pembesar kita nggak masuk list sih, Pak. Nggak kita perbolehkan, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Terus satu lagi. Untuk modul atau buku panduannya, Pak, apakah boleh? Kalau buku panduan, saya pernah dapat itunya, linknya. Kalau misalkan Bapak mau mencari itu yang saya dapat dari Burina tuh waktu itu. Pengarangnya itu Taufik Rohim kalau nggak salah ya, dari TB ya. Nah itu bisa buat bahan referensi bacaan. Beberapa soal-soal teori juga ada yang mengambil dari situ gitu, Pak. Oh enggak, mohon maaf, saat di acara, Pak, semisal apa namanya kita buka mungkin kayak gitu. Technical deskripsi maksudnya gitu ya, untuk Iya, acuan gitu ya. betul. Iya. Ketika di lomba udah nggak diperbolehkan bawa-bawa modul lagi sih, Pak. Jadi begitu masuk area lomba, anaknya ya udah hanya bawa badan aja, bawa apa tadi perlengkapan APD, itu aja sih, Pak. Alat tulis paling poin. Oke, baik. Ya. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama, Pak. Izin bertanya, Pak. Monggo, Pak. Seumpamanya kalau setiap modul itu atau job itu nanti ada waktunya sisa, umpamanya di tes teori Ya. sisa, kalibrasi ada sisa waktu, itu ada penambahan nilai tersendiri nggak, Pak? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya, Pak. Jadi untuk tiap-tiap modul itu saya coba pengen bercerita juga kalau di lomba, contoh di Jepang gitu ya, di Jepang, di beberapa negara maju ya untuk war skill itu contohnya. Itu dia ketika memberikan target waktu, misalkan kita berikan waktu sejam, ya mau nggak mau pesertanya itu harus bisa men-setting 1 jam itu selesai. Ketika misalkan dia lomba ternyata lebih cepat, 45 menit, itu sama mereka itu bukan nilai positif itu, malah nilai negatif sebetulnya.
Karena dia itu nggak bisa memanage waktu dengan baik. Bisa jadi dia itu 45 menit lebih awal selesainya, itu karena salah satu prosesnya itu ada yang terlewati. Tentunya juri menentukan waktu itu kan sudah melalui proses apa namanya simulasi gitu ya Pak ya. Jadi kalau misalkan targetnya 45 menit, selesainya 30 menit, ada yang aneh tuh. Kenapa kok bisa sampai selesai 30 menit? Nah, harapannya peserta itu bisa memaksimalkan waktu yang ada sih. Tetapi kalau di sini contohnya teori ya. Teori 60 menit, selesai 50 menit. Ya silakan aja sih, nggak apa-apa dikumpulkan gitu ya. Tapi alangkah sebaiknya jika diberikan 60 menit ya digunakanlah 10 menit itu untuk mengkoreksi, karena memang nggak ada nilai tambah di situ, nggak ada nilai plusnya gitu. Oke, Pak. Termasuk juga yang pembacaan skala itu kita kan real time langsung ganti slide gitu ya. 12 detik pindah, 12 detik pindah. Nah, itu harus benar-benar dengan kecepatan itu. Tetapi berbeda dengan yang modul 3 dan 4, Pak. Kalau modul 3 dan 4 itu dia kan menjadi satu waktu gitu, Pak. Tadi kan kalibrasi adalah 30 menit, pengukuran 45 menit. Ya. Kalau misalkan kalibrasi bisa cepat itu ya bagus, asalkan nggak ada yang tertinggal ya prosedur kalibrasinya. Misalkan 20 menit selesai nih kalibrasi. Nah, 10 menitnya langsung aja Pak melakukan pengukuran, karena itu menjadi satu waktu. Ya. Satu kesatuan antara kalibrasi dengan pengukuran. Totalnya adalah 1 jam 15 menit. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Pak. Mungkin ada lagi? Izin Pak, izin bertanya lagi Pak. Baik Pak Eko. Ini tadi kan di soal itu kan siswa diberi lembar untuk menulis ya Pak ya. Nah itu Pak, apakah ukuran-ukurannya itu sudah ada tandanya ini yang diukur, bagian ini yang diukur, itu apakah sudah ada gambarnya Pak? Sudah ada teksturnya Pak. Jadi OM ya nggak Pak. Perlu menghafal gitu. Oh nggak perlu Pak. Jadi di meja itu nanti ada SOP-nya yang tertempel di situ. Oh OM 1. Ya kalau lupa tinggal lihat gambarnya. Oh OM 1 itu di mana sih posisinya? OM 2 di mana? Nah gitu, maksud saya gitu. Iya. Oke Pak, terima kasih Pak. Aman. Oke Pak. Oke, yang berikutnya ada lagi pertanyaan? Izin bertanya kembali Pak. Oke, silakan. Untuk waktu tes teori dan tes pembacaan alat ukur itu dilakukan secara bersama-sama dengan satu monitor atau layar, atau satu anak diberikan satu layar gitu Pak? Kalau yang menggunakan monitor itu yang modul 2 ya, pembacaan skala ya. Kalau yang teori pilihan ganda kan pakai hard copy, pakai print out soal gitu ya. Kalau yang pembacaan skala itu nanti tapi nanti saya perlu tanyakan juga ke panitia apakah sudah siap atau belum. Harus ada 2 TV yang besar, yang berapa inch itu ya? Berapa ya tuh ya? 65 atau 75 ya? Mau yang besar itu supaya bisa terlihat dari belakang gitu. Nanti harapannya bisa disiapkan sisi kanan dan sebelah kiri gitu. Nanti bersama-sama dalam satu waktu seluruh peserta 15 peserta ini ya berdasarkan 2 layar itu aja, entah yang kanan atau yang kiri, tinggal disesuaikan aja posisi duduknya gitu. Gitu sih. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke, ada lagi? Izin bertanya Pak, dari Wisuda Karya. Silakan Pak. Pak Beni Pak. Oke Pak Beni, silakan Pak. Yang pertama tentang vernier caliper Pak. Tadi kan ada 2 pilihan ya Pak. 0,02 dan 0,05. Kalau bisa kita sepakati aja Pak dari sekarang. Ya betul. Oke, nanti setelah slide ini itu nanti akan ada diskusi bersama terkait dengan persiapan peralatan Pak. Nanti kita sepakati semua seluruh peralatan seperti apa gitu ya. Ready atau nggak ready, kalau nggak ready seperti apa, dan kalau nggak ada siapa yang nanti bisa bantu untuk membawa. Itu nanti kita bagi-bagi Pak setelah ini Pak. Ya, yang kedua Pak, pertanyaannya tadi kan pengukuran ya Pak.
setiap Ya, melakukan pengukuran siswanya kemungkinan pada tempat yang berbeda, sudah pasti nanti kan hasilnya berbeda, Pak. Nanti di benda kerjanya ada diberi tanda atau bagaimana, Pak? Atau bebas saja? Terima kasih, Pak. oke Pak. Tadi mirip sama pertanyaan dari mana tadi ya, Purworejo apa ya? Jadi untuk titik ukur itu nanti kita bukan berarti average ya, maksudnya kita misalkan mengukur silinder itu kita harus ngecek bagian atas, bagian tengah, bagian mana lagi itu. Enggak, kita nanti sebisa mungkin kita berikan marking supaya sama gitu, posisi ngukurnya itu sama. Ke dalam apa, mengukur misalkan ketinggian. Nah, posisi ketinggian itu di sebelah mana gitu. Nanti kita pakai marking gitu ya. Yang terakhir, Pak, tentang safety-nya, Pak. Tadi kan pakai sepatu safety ya. Itu Iya, Pak. wajib apa opsional, Pak? Oke. Nah, kita mereferensikan bekerja di sebuah industri ya, Pak. Jadi kalau di industri itu masuk ke lingkungan pabrik itu sudah sama sekali nggak diperbolehkan menggunakan sepatu biasa, apalagi sandal gitu ya. Jadi ya kita kerja itu harus pakai sepatu safety yang bagian depannya itu ada itunya ya, ada apa? Ada besinya ya, ada pelindungnya. Itu Pak, kita coba mereferensikan ke industri. Ya Pak, nanti misalnya kan ke sekolah nanti kan saya beritahu Pak. Ya. Supaya sudah ada hasil ini nanti Pak. Ya Pak, makasih, cukup itu dulu Pak. Siap. Pak, izin bertanya. Jika ada kesalahan atau tidak menjawab, apakah ada pengungkaran skor? Maksudnya pengukuran apa? Pengurangan. Yang modul mana nih? Modul 4. Modul 4 jika ada kesalahan penulisan gitu. Iya, Pak. Ya, jadi kalau ya tadi kan di SOP ada toleransinya adalah 3 mikron, 0,003. Ketika ukurannya masih masuk dalam range itu oke, checklist, masuk, dapat nilai. Tapi ketika udah nggak masuk, dihitung itu nggak masuk range itu, langsung 0 nilainya. Jadi kita nilainya full score dan 0. Makanya harus hati-hati nih, beda dikit, misalkan selisihnya, misalkan saya 25,255 misalkan. Yang peserta 25,255 itu kan hanya selisih berapa? 4 ya. 4 mikron itu udah nggak masuk. Maksimal itu 0,552 itu baru masuk. Contohnya gitu. Itu plus minusnya ya, range bawah, range atas. Jadi cukup kecil ya, 3 mikron, 0,003. Kalau nggak masuk itu ya udah salah, 0 nilainya. Gitu. Kira-kira bisa menjawab? Bisa terjawab pertanyaannya? Ini Pak Mur, ada apa? Pertanyaan dari Pak Bambang Kisworo Pak lewat chat Pak. Ini mic-nya agak ada masalah. Itu untuk pertanyaannya, itu untuk usul waktu pelaksanaan yang hari Sabtu pagi untuk familiarisasi alat dulu sebelum lomba sehingga lombanya sampai Minggu sore Pak. Ini Pak Bambang Pak usulnya gitu Pak. Oke Pak, ini memang ada wacana itu sih Pak. Jadi kita di hari pertama itu nggak langsung lomba gitu ya. Kita ada familiarisasi alat. Tujuannya adalah supaya yang namanya lingkungan baru itu ya, perlu adaptasi. Kita perlu ngecek segala macam alatnya seperti apa, kondisinya gimana, bagus apa enggak. Itu, tapi kita tetap harus tentukan waktunya juga Pak. Nah, wacana terakhir itu kita coba setting untuk familiarisasi itu nanti beregu Pak. Kan ada 3 meja ya. Nanti kita undi, kita berikan undian gitu. Yang di meja 1 itu peserta berapa, siapa aja, yang 2 siapa aja, 3 siapa aja. Nah, nanti bersama-sama di meja itu untuk melakukan familiarisasi, nanti bergantian aja sih. Atau saling tanya-tanya juga terserah gitu, bisa lah.
eh, kerja kelompok gitu ya. Namanya masih belum lomba ini, masih waktu free, masih familiarisasi. Tapi untuk waktu coba nanti kita setting ya maksimal 1 jam sih Pak, 30 menit sampai 1 jam. Kalau terlalu lama khawatirnya nggak efisien. Itu Pak. Bapak Ibu ada pertanyaan Pak? Mungkin ada lagi, silakan. Izin bertanya, Pak. Oke, boleh. Silakan. Ya, untuk modul yang mengerjakan pilihan ganda, itu kalau salah nilainya 0 atau minus? Nilainya 0. Jadi untuk seluruh modul, itu sistem penilaiannya adalah salah dan benar. Ketika benar dapat skor, salah 0. Jadi nggak ada nilai deduktif ya, deduction ya, nggak ada ya, nggak ada nilai pengurangan. Oke Pak, terima kasih. Ya. Oke, Izin bertanya. Silakan Pak. Oh ya, untuk APD tadi itu kan ada 3 ya Pak ya? Betul topi, Pak. Topi, terus wearpack sama sepatu. Untuk sarung tangannya apakah dipakai Pak? Nah, sarung tangan kita harapkan sih panitia bisa menyiapkan gitu. Cuman kalau panitia nanti keberatan, mungkin ya sukarela ya Pak dari peserta untuk bisa menyiapkan. Dan nanti seluruh itu kita diskusikan setelah ini ya Pak, terkait peralatan, bahan, APD kira-kira gimana. Karena saya belum, terus terang sampai sekarang belum dapat update kesiapan lombanya sih Pak. Oh gitu. Baik Pak, terima kasih. Oke Pak. Oke, masih ada lagi Bapak Ibu atau peserta? Izin tanya Pak. Boleh, silakan. Waktu familiarisasi alat itu kan semuanya langsung itu Pak, satu meja. Itu hanya peserta atau sama pembimbing juga itu Pak? Diperbolehkan dua-duanya boleh. Masih sesi komunikasi masih diperbolehkan. Ya baik, terima kasih Pak. Baik, sama-sama. Yang lain silakan, yang belum bertanya. Yang lain. Atau dari juri 2, juri 3 boleh menyampaikan tambahan, mungkin Bu Rina atau Pak Wahyu. Selamat bergabung Pak Wahyu. Lanjut dulu saja Pak, karena ada diskusi alat nanti Pak. Oh, oke Pak. Mungkin ada lagi? Boleh Mas Alfi Pak, pertanyaan aja. Pembimbing atau peserta, dipersilahkan. Ya, monggo Pak. Maaf, bertanya lagi Pak. Mungkin ini ke panitia ya. Untuk pelaksanaannya itu kan fix sudah hari Sabtu dan Minggu ya Pak ya? Iya. Berarti nanti kan kaitannya dengan hotel dan lain sebagainya. Mungkin kan Minggu sore bisa balik gitu loh maksud saya. Nggak harus sampai nunggu Senin gitu. Atau mungkin nanti ada agenda di hari Senin yang harus diikuti Bapak. Ya kan, baik Pak Eko. Terkait dengan untuk meteorologi kan kita jadwalnya maju Pak, yang harusnya di tanggal 13, pelaksanaannya di tanggal 11. Nah kan untuk di tanggal 13-nya kan seremonial Pak, pembukaan. Itu terkait dengan pembukaan LKS LKS Jawa Tengah itu pembukaannya di Purwokerto Pak, di Purwokerto. Kalau gitu. Jarak dari Cilacap ke Purwokerto itu kan hampir 1 jam Pak perjalanan. Itu buat gambarannya Pak di auditorium UMP Pak rencana. Terus Muhammadiyah. Jadi misalkan Minggu sore itu sudah selesai lomba, sudah boleh atau diizinkan untuk pulang gitu loh Pak maksudnya. Oh, gimana kalau
monggo Pak Mur, barangkali kalau udah selesai acara, rangkaian acara lombanya sih, kalau menurut kami sih nggak ada masalah mungkin. Tapi monggo Pak Mur, barangkali Ya, ada masukan Pak. eh, oke sih Pak, nanti bisa lah kita sesuaikan Pak. Iya. Baik, Pak. Oke, Terima ada kasih. lagi mungkin Pak? Iya. Silakan, barangkali ada pertanyaan lagi. Kalau cukup, kita mungkin lanjutkan ke sesi diskusi ini ya Pak, persiapan lomba. Nah, yang pertama untuk persiapan lomba, itu tentunya kita harus memastikan seluruh peralatannya itu ready Pak, di hari H-nya. Nah, ini saya pengen bertanya nih Pak, untuk Pak Mubarok nih Pak, Iya. untuk offset micrometer, deep micrometer, vernier caliper, Iya. kondisinya sekarang gimana ya dengan kebutuhan itu adalah seperti yang ada di slide ini, 3 unit masing-masing alat Iya. ini. Oke Pak, saya jawab nih Pak. Jadi silakan Pak. Ya, jelas gini Pak. Sebetulnya kami dari panitia terkait dengan peralatan sih harapannya gini Pak. Yang pertama, peserta itu apa diusahakan dimaksimalkan bawa sendiri Pak, sesuai dengan spek yang Pak juri sampaikan Pak. Sehingga karena terus terang kami sebagai panitia terus terang banyak keterbatasan Pak. Salah satunya ya dari jarak, dari sebagainya. Terus terang ya kami juga harus moving mencari peralatan Pak, tetapi kami tetap berusaha menyediakan peralatan yang dibutuhkan pada saat lomba. Tetapi intinya diusahakan sih peserta lomba itu bawa sendiri-sendiri Pak, karena tetapi dari panitia kami terus terang ya tetap berusaha menyediakan Pak, menyediakan barangkali ada peralatan yang tidak bawa ya ntar kita backup Pak selaku panitia. Itu gambaran umumnya kayak gitu Pak. Baik Pak, terima kasih Pak Mubarok. Dengan kondisi yang seperti itu, ini aja Pak, kalau saya rasa kalau dibebankan ke peserta semua ini kan membawa sebanyak alat meteorologi kan cukup ini ya, cukup banyak gitu, berat juga. Nah, kalau misalkan usul ini Pak, ini baru usul ya. Kalau misalkan kita bagi-bagi nih Pak, untuk peserta, misalkan dari mana nih, dari Purworejo misalkan. Nah, Purworejo ini bawa alat apa aja? Kemudian dari Malagi nih, gitu. Kira-kira gimana ya Pak pendapat dari peserta nih? Jadi Pak, Nah, kita ya bareng-bareng lah supaya bisa lancar nih. Yang pertama terkait dengan kebutuhan alat ya Pak. Kalau kami lihat secara umum itu ada apa alat ukur yang kayaknya dari semua sekolah tidak punya Pak. Salah satunya kan micrometer, dial head gauge, terus ring Pak. Sama dial bore gauge yang ukuran 18 sampai 35 Pak. Ada 4 item kayaknya. Masing-masing sekolah belum pada punya Pak Mur. Itu salah satunya Pak. Ya mungkin tadi masukan dari Pak Mur istilahnya dibagi Pak, makanya saya juga mohon kelegowoannya teman-teman guru-guru pendamping Pak, salah satunya. Pas kebetulan untuk wilayah Cilacap Pak, pas kebetulan kan itu ada sekitar 12 SMK Pak, baik negeri atau swasta itu juga rata-rata sudah support alat ukurnya Pak, terus Harusnya sih ternaik, ada Pak. Kenapa Pak? Halo Pak Mur. Sinyalnya error lagi kayaknya. Ngelos. Ini sambil nunggu, ntar barangkali Bapak Ibu bisa ngisi daftar hadir nih Pak di kolom chat Pak. Bagi yang belum, bagi yang sudah ya kami ucapkan terima kasih Pak.
Monggo barangkali ada masukan Pak tadi yang disampaikan sama Pak Murianto terkait dengan masing-masing sekolah yang mungkin apa membawa alat ukur apa. Ntar mungkin kita inventaris dulu nih Pak. Saya buatkan, ntar baru kami share di grup Pak. Mungkin barangkali kayak gitu apa Pak. Yang di grup itu sudah ada checklist, Pak. Mohon maaf. Oh, Barangkali di grup itu nggih. sudah ada checklist menurut saya, Oh, nggih. nggih. Jadi Ya. nanti bisa melihat itu karena Nggih. benar ngendikan jenengan bahwa semua tidak ready, Pak. Kalau untuk yang kalau jenengan ngapunten Betul. hanya usul mawon. Terima kasih, Pak. Nggih, terima kasih Pak. Oke Pak, mohon maaf ya sempat keluar tadi. Oke Pak, menanggapi dengan permasalahan ini ya kesediaan peralatan ya Pak Mubarok. Nggih. Nah mungkin langsung aja deh. Untuk yang offset mikrometer, kira-kira yang ini nggak bersedia untuk membawa nanti pada saat lomba. Kira-kira dari SMK mana aja nih, offset mikrometer 025, 2550, 5075, 75 100. Kalau offset mikrometer, insya Allah dari SMK Negeri 1 Wanarja bisa Pak. Dari yang rank mulai dari 0 sampai 25 sampai yang 75 sampai 100 insya Allah ada Pak. Oke, dengan kondisi masih baik ya Pak ya? Masih Pak, kondisi Mitutoyo ya Pak ya? Pak. Oke, Mitutoyo Pak. Oke, baik. Dari SMK mana Pak? Dari SMK Negeri 1 Wanarja. Wanarja bisa menyediakan satu set ya? Gimana? Oke, ini baru satu meja nih. Kemudian volunteer yang berikutnya dari mana nih Pak? Yang dari bersedia Hakim Pak, Insya Allah siap Pak. Oleh SMK Untuk yang outside negeri micro-nya. Baik, SMK negeri SMK 2 ya Pak ya? Sakti, SMK Sakti, Gemolong Pak. Oh, SMK Sakti Iya. Gemolong Pak. Sakti. Oke, kemudian yang meja 3-nya siapa yang bisa menyiapkan, yang bantu bisa menyiapkan? Sorry. Nggak yakin sama yang itu, Sob. Hah? Silakan Bapak Ibu pembimbing atau peserta. Tapi untuk antisipasi di luar sekolah ini boleh juga membawa, kan bisa juga digunakan untuk latihan ya di saat di hotel gitu. Kemudian SMK mana Pak, mohon bantuan ini yang bisa membantu untuk offset mikrometer range 05 sampai range 75 100. 4 alat ukur. Monggo silakan Bapak Ibu pembimbing. Yang SMK Sudakarya siap Pak Mur. Oke. Wisudakarya. Oke, selesai untuk alat ukur offset mikrometer. Kemudian sekarang problem yang kedua, deep micrometer. Nah ini mohon bantuannya Pak, siap dari SMK mana Pak yang bisa support Pak? Gombong saya kira siap Pak Mur. Gombong ya. Dan mungkin ini mantan juara nasional Pati saya kira juga punya mungkin. Siapa lagi Pak? 2. Monggo. Pati ada Pati. Tadi disampaikan Pak Satyoko. Ya Pak, ada. Waktu Sabara ini mungkin SMK Harapan Pati Pak. Ini Oke, ketiga. Satu lagi Pak, kita butuh alat satu lagi di micro. SMK Mikael barangkali Pak. SMK Mikael apakah ada Pak? Untuk Mikael hanya punya satu Pak, dipnya Pak. Itu pun pinjam di PT artinya. Oke. Sebetulnya Gombong juga mungkin punya satu. Dari yang lain mungkin yang
modelnya sama ya Pak, Mitutoyo 025. Terus ini ketelitiannya seluruh mikrometer baik itu offset ataupun dip yang 0,01 ya Bapak Ibu. 0,01 ketelitiannya. Atau mungkin ditunggu sampai Senin barangkali oleh panitia, mungkin barangkali panitia masih juga berusaha mungkin Pak Mur. Dan kalau sudah ada 2 berarti Tadi potensi sudah dapat 1 lagi masih bisa mungkin. tadi sudah menyampaikan sih panitia merasa kesulitan sih Pak untuk mengadakan ini. Bang, informasinya begitu. Makanya ya kita usahakan coba di sore ini bisa selesai sini Pak, buat ya biar nggak ada PR lagi gitu. Mohon izin Pak Bapak Ya, silakan dari SMK Wanarja. mana? SMK Negeri 1 Wanarja yang offset mikrometer ring 0 sampai 25 dan ring 25 sampai 50 itu ketelitiannya 1/1000 ya Pak, 0,001. Tapi nanti coba kita cek dulu sih Pak di bengkel siapa tahu ada. Iya. Atau gimana Pak? Yang 0,01 sih yang kita pakai karena Oh, iya. nanti yang per 1000-nya itu justru untuk latihan skillnya di situ, untuk mengetes skillnya. Ya. Baik Pak, untuk dari SMK Negeri 1 Wanarja kita belum tahu Pak untuk yang ketelitian 0,01, tapi nanti kita coba tanyakan ke toolman bengkel dulu nggih Pak. Oh, gini. Untuk yang 1/100. Terus yang deep micro mungkin yang di outside micrometer bisa bantu lagi nih. Satu SMK Gemolong atau Wisuda Karya. Ya mungkin kami bisa mungkin kalau hanya Oh, mikro. Gombong, SMK Gombong. Nanti kalau Wanarja nggak ada masih. Betul Mas. Bawa Karena 2 itu, Pak. iya, Pak. Nanti 2 alat ya Pak, bisa Pak. 0,25 dan Berarti ini 2550 ya? Mungkin yang 25 mungkin yang kami ada banyak itu. Oh, berarti hanya 1 ya Pak. Oke, kita masih ada PR 1 lagi Pak di micro. Terus yang sambil menunggu yang di micro, untuk yang vernier kaliper Pak, monggo yang SMK lain nih yang belum berpartisipasi bisa membantu panitia Pak Mubarok. Apa gini aja Pak, ini biar untuk efisiensi waktu, ntar persiapan peralatan ini ntar kami komunikasi sama guru pendamping aja baik. apa Pak? Nanti Mau Bapak, biar Pak Mur enggak itu ya, Pak. betul. Nanti Bapak Nggak enak koordinasiin saya. dengan peserta ya Pak. Mungkin Jadi untuk ntar saya alat-alat komunikasikan. ini. Kayak gitu nama Pak. Cuma di sini Iya. beberapa alat ukur ya Pak. Nanti dari tim juri juga Iya. bantu nih Pak. Karena mungkin untuk peserta juga nggak memungkinkan sih untuk menyiapkan alat-alat seperti yang contohnya P-block ya Pak. Nanti ini dari saya aja. Kemudian bevel ya dari Bu Rina, ada Bu Rina nggak nih Bu Rina. Kemarin sih ya kemarin Bu Rina bevel ya. Dari Bu Rina juri 3, juri 2 ya. Oke. Oke, kemudian yang lain nanti minta tolong Pak ini ya, Pak Mubarak ya Pak. Kemudian untuk benda kerja ya Pak, ini informasi aja untuk benda kerja itu sedang proses pembuatan. Jadi nanti kami dari tim juri ya Pak yang akan membawa benda kerja baru ya, bukan benda tahun lalu. Jadi pengerjaan baru dengan model sesuai dengan yang ada di deskripsi teknis ya Pak. Menggunakan aluminium bahannya. Oke, mungkin itu aja sih Pak. Cukup sih Pak terkait dengan persiapan peralatan. Mungkin tadi high kick barangkali Pak Mur. Tadi Pak Mur sempat nyebut vernier atau oh ya high kick. Oke. Nah, baik Bapak Ibu, untuk high kick itu kira-kira
kita sepakati mau pakai vernier high gauge atau pakai dial high gauge. Ini kalau biasanya kan Kalau lomba-lomba kalau provinsi. misalkan ya, kalau misalkan menggunakan dial high gauge itu item yang nomor 7 itu kita nggak perlu pakai ini, nggak perlu pakai magnetic stand. Jadi cukup menggunakan dial high gauge serta dialnya udah satu set ya. Tapi kalau misalkan menggunakan vernier high gauge, kita mau nggak mau harus menyiapkan magnetic stand karena digunakan untuk setting atau untuk mengecek flatness. Kalau tahun Itu lalu Bapak Ibu. nasional pakai apa Pak Mur? Kalau high gauge. High gauge lah biasanya kan acuannya itu. Di lomba-lomba di tingkat kabupaten, provinsi menggunakan acuan Oke. sebelumnya Nah, cuman yang masalahnya nasional. kesediaannya berapa. Kalau misalkan ready, oke, bisa. Saya kira cukup kalau high Pakai gauge. dial. Kalau hanya 3 cukup itu dari peserta mungkin. Kira-kira bisa di hari apa ya? Saya bisa mendapatkan ini nih, apa namanya kepastian. Maksudnya Hari Senin mungkin panitia Pak Mur, apa itu bisa Mbak ya? udah ya, pasti Pak itu Mubarak Senin mungkin. harus ada list ini apa ya? List PIC sekolahnya Pak di sini Pak. Masing-masing alat 3. Ntar saya buatkan Pak Betul. yang untuk. Berarti ini untuk Ya, dial. harapannya sih harapannya Untuk seluruh peserta bisa berpartisipasi ya. Misalkan nggak bisa bantu ya bantu alat yang lain. Harapannya seperti itu. Tapi untuk alat-alat yang besar kan nggak memungkinkan untuk dibawa nih Pak Mubarok ya. Jadi nanti tolong dari panitia sih kami berusaha untuk Pak. yang granite plate itu nanti dari panitia ya, granite plate. Kemudian yang nggak memungkinkan untuk dibawa gitu ya. Betul Pak. Tadi saya dapat informasi Pak Mubarok ada ya dari Kids ya Pak, ada 2 ya Pak. Nah mungkin tinggal nambahin 1 lagi itu dari SMK mana. Pak di Wanarja sih kayaknya punya Pak, punya 3 kayaknya. Oke Pak. Masih lama Pak, masih seminggu lagi. Nah ini segera dipastikan sih Pak ketersediaan bahan gitu ya. Kalau bahan sih oke, sudah aman Pak proses untuk peralatan ini. Oke, saya kira itu sih Pak dari saya yang saya sampaikan. Mungkin dari tim juri yang lain, dari juri 2, juri 3, Pak Burina, Pak Wahyu, ada yang mau disampaikan? Monggo Pak, Bu. Monggo Bu Rina dulu. Saya cukup Pak, kamu nanti apa? Oke, jika nggak ada, apakah dari tim panitia sudah cukup atau ada yang mau disampaikan lagi? Atau dari peserta pembimbing? Cukup ya? Mungkin terkait persiapan peralatan, ntar kita inventaris nih Pak. Ntar mungkin kita infokan sama Pak Mur juga, sama Pak Wahyu, sama Bu Rina juga. Harapannya sih hari Senin sudah finish ya Pak, pendataan ini peralatan. Pak. Ntar kita bercepat biar ada solusi lah Pak. Siap. Oke, baik, terima kasih. Saya rasa cukup terkait dengan penjelasan teknis ini. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke Pak Mubarok selaku panitia. Silakan Pak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas terima kasih Pak Murianto, Pak Wahyu dan Bu Rina atas penjelasan dari hasil technical meeting hari ini. Yang jelas kesimpulannya terkait dengan peralatan, ntar kita dari panitia mungkin menginventarisasi kebutuhan dari masing-masing sekolah yang belum ada. Yang jelas kami selaku panitia juga mohon maaf Pak atas keterbatasan alat Pak, karena ya mungkin karena kondisi jarak dan sebagainya Pak, itu juga ya itu salah satunya, dan pas kebetulan untuk
kebutuhan peralatan di sekolah yang ada di Kabupaten Cilacap juga terbatas, Pak. Itu salah satunya Pak, kendalanya. Kecuali mungkin di area Solo dan sekitarnya mungkin ada backupan, Pak, karena kita walaupun SMK 2 di kota, tetapi kan kita tidak memihak ke sana, Pak, sehingga ya kita juga butuh waktu untuk pendekatan ke industri, Pak, sehingga ya itu salah satunya kendala. Tetapi ya kita akan berusaha semaksimal mungkin, Pak. Mungkin itu aja Bapak Ibu technical meeting hari ini. Mungkin sebelum closing kita akhiri, mungkin Foto kita sesi dulu foto Bapak Ibu. sesi dulu Bapak Ibu. Kalau bisa Bisa di open kamera Bapak Ibu dulu peserta, Bapak Ibu. Bapak Ibu pembimbing peserta. Mungkin Pak Agus bisa dibantu Pak Agus. Jadi dibuka dulu kameranya. Juli. Monggo Bapak, Bapak Ibu peserta bisa dibuka. Monggo Pak Oska, barangkali Pak Oska. Ada yang belum? Oke, kita foto bersama dulu penutup hal Oke, ini. Bapak. Mari. Mungkin itu aja nih Bapak-Bapak. Marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama, Pak. Alhamdulillah, alamin. Monggo Bapak Ibu, terima kasih Pak. Alhamdulillah. Bu Rina. Kita komunikasi lagi di grup. Ntar kita bisa komunikasi lewat grup Bapak Ibu. Pak Satyoko, Pak Eko. Terima kasih nggih, Pak. Nggih. Monggo bisa live, Pak. Sudah malam, Pak. Selesai bisa live. Silakan Pak. Monggo kami selamat malam. Nggih, langsung aja enggak Bapak-Bapak. Ya. Pamit undur, Pak. Monggo. Terima kasih, Pak.